Halo, selamat sore Bunda-bunda. Ketemu lagi dengan saya di channel Kios Mama Riko. Dan video kali ini saya tidak bercerita tentang masalah warung atau kios, tapi di sini saya mau berbagi cerita tentang sakit yang sempat saya alami pada hari Jumat kemarin, dimana benar-benar pada saat itu 2 hari berturut-turut itu saya benar-benar tepar ya, saya benar-benar nggak kuat gitu loh, saya sampai menangis karena sakit yang sakit yang saya alami gitu. Mhm. Jadi di sini bunda-bunda, saya mau cerita bahwa pada hari Jumat itu sebenarnya itu tidak ada rencana untuk vaksin, karena rencana kami itu hari Kamis. Nah, justru yang tidak direncanakan itu terjadi, yang direncanakan itu tidak jadi gitu loh Bun. Nah, jadi sebenarnya hari Kamis itu saya mau memang rencana banget untuk vaksin, tapi jadi waktu hari Kamis itu sebenarnya sudah rencana mau vaksin, tetapi karena ada satu dan lain hal itu tidak jadi. Nah, jadilah hari Jumat itu divaksin, padahal hari Jumat itu tidak ada rencana vaksin. Benar juga kata orang, seringkali yang direncanakan itu tidak jadi, yang tidak direncanakan itu yang jadi. Maka itulah yang saya alami pada hari Jumat itu, saya divaksin. Katanya nanti mungkin ada vaksin, kok saya kepinginnya vaksin yang Sinovac saja, tapi ujung-ujungnya sampai di sana udah vaksin AstraZeneca saja. Ya terpaksa terjadilah itu vaksin AstraZeneca. Dan bunda-bunda, mengapa saya bilang bahwa saya mengalami sakit, saya tepar itu 2 hari. Waktu disuntik itu kan jam 1 siang ya, belum terasa apa-apa gitu, belum terasa apa-apa. Nanti setelah jam 8 malam ke atas, kok kepala sudah nyut-nyutan, sudah nggak bisa tidur, sudah pokoknya sudah mulai pusing kepalanya, sudah pegel semua badan tuh, kayak pokoknya pegel banget. Jadi badan itu sudah mulai terasa pegel banget. Jadi itu seperti kayak badan itu ngilu semua ya Bunda, ngilu-ngilu semua. Jadi malam itu sekitar jam 10 ke atas, wah sudah bener blank. Pokoknya mulailah itu sakit, kepala itu benar-benar seperti kayak mau pecah, kepala itu seperti kayak ada batu, benar-benar sakit banget. Sementara sakit yang sering saya alami tidak seperti sakit yang saya rasakan waktu divaksin itu. Sebenarnya Bunda ya, kalau mau ikut hati nurani saya nggak mau divaksin. Cuma karena ada satu dan lain hal dan tuntutan, apalagi kita punya warung ya, punya kios. Sementara di Indogrosir itu sudah ada sosialisasi bila mana kalau kita mau berbelanja itu harus sudah pakai barcode, harus sudah ada aplikasi pelindung diri. Jadi mau ndak mau saya harus divaksin. Boleh saja sih saya nggak divaksin, tapi bagaimana saya nanti belanja di mana? Bisa mungkin ke pasar, tapi kan uh, kalau kita belanja di Indogrosir kan lebih kayaknya lebih banyak barangnya, lebih luas, dan pokoknya kalau kita belanja di Indogrosir juga kan ada banyak potongan-potongan. Nah, kalau kita belanja di tempat lain itu di agen lain kan ada yang seperti itu. Jadi terpaksa mau dan tidak mau saya harus vaksin karena sekarang sudah tatap muka secara langsung dan kehidupan sudah mulai normal, mau tidak mau juga saya harus vaksin. Tetapi kalau mau ikut yang sebenarnya saya tidak mau divaksin karena yaitu apa yang saya khawatirkan benar-benar itu terjadi di dalam kehidupanku, di dalam diri saya, di mana benar apa yang orang bilang itu sakit, dan benar saya rasakan itu sakitnya minta ampun, sakitnya luar biasa karena saya malam itu kedinginan, bener-bener kayak orang sakit malaria. Kemudian kalau siang itu panas, saya sudah takut, sudah gimana-gimana ya, karena
ada saudara saya datang juga bilang, itu ini katanya om yang di sana divaksin malam, sehari malam panas dingin, besoknya begini-begini. Waduh, tambah saya lebih panik. Terus yang lain bilang nggak usah denger, itu biasa reaksi. Kata yang lain yang sudah divaksin, kalau dia bereaksi, dia panas, berarti itu obatnya ada reaksi. Kalau yang tidak merasakan apa-apa, ya ditakutkan itu tidak reaksi katanya. Jadi ya sudah, oke lah, saya oke, anggap aja itu reaksi dari obat yang sudah disuntikkan ke saya, vaksin yang sudah disuntikkan ke saya. Kemudian setelah paginya itu saya nggak tidur, saya pikir minum obat, kan saya langsung dianjurkan minum obat. Jadi besoknya saya minum obat kemudian saya minum obat lagi, selesai makan saya minum lagi. Jadi pas besoknya itu tambah parah itu sakitnya, benar-benar sangat. Saya sampai perut sama pinggang itu seperti kayak orang mau lahiran, sangat-sangat sakit banget. Saya nangis, yang tadinya sakit saya bisa tahan, ini saya benar nangis, saya nggak kuat karena seperti tulang-tulang itu ngilu-ngilu terus, kayak orang sakit cikungunya ya, yang aduh, mau duduk salah sakit, angkat kaki sakit, berjalan sakit, mau bangun angkat leher, aduh pokoknya benar sangat-sangat sakit, yang saya sampai saya tidak mau lagi ada suntik-suntikan lagi, yang keberapa, mau ketiga, yang keberapa, saya nggak mau lagi, cukup 1 kali aja, yang penting saya sudah pernah divaksin. Jadi saya berpikiran seperti itu karena saking saya paniknya pada saat divaksin itu, dan memang baru kali itu saya rasa sakit kok seperti ini gitu loh, sakitnya tuh tulang kayak diiris-iris, kayak saya sih belum pernah diiris ya, cuman maksudnya kok daging kayak tulang-tulang itu, kayak aduh gimana ya, susah sih mau digambarkan bagaimana ya, bener sakit banget. Nah terus pada sepanjang malam hari, jadi 2 malam, dari hari Jumat malam sampai hari Sabtu itu sakit, sampai hari Minggu siang itu baru mulai agak mendingan gitu. Saya bilang dalam hati, kalau memang masih mau sakit lagi sebentar malam ya, saya mau minum paracetamol sama obat sakit kepala. Tapi setelah jam 1 sudah nggak ada kok, saya sudah minum air. Memang saya minum air hangat, katanya minum air hangat terus. Kalau boleh bicara ini kerongkongan, dia mungkin mau teriak, karena semenjak dari vaksin sampai minum air hangat terus, sampai perasaan saya kalau mau nafas kok hangat gitu loh, keluar kayak panas gitu loh. Jadi kalau mau bilang air hangat, saya juga sudah ini kerongkongan sudah apa ya, mungkin kalau boleh bicara dia mau bilang bahwa ini saya sudah melepuh gitu loh, karena air hangat terus. Akhirnya pada besok hari Minggu itu jam 6 sore itu ya, saya sudah maksudnya mendingan, saya sudah nggak merasakan sakit yang saya rasakan. Terus sudah saya langsung minum satu minum drink, yaitu Palpi Orange, saya minum. Di sini terasa enak banget bunda, keringatan. Akhirnya saya bilang kok ini ada mendingan ya. Tadinya saya bunda-bunda, kepala saya tuh setiap hari itu pusing, puyeng apa. Tapi kalau untuk sekarang saya berpikir bahwa semenjak saya divaksin kok pusing saya agak berkurang, apa mungkin reaksi dari vaksin tersebut ya. Kalau itu memang benar ya, bersyukur banget ya. Tapi kalau juga mungkin ya karena faktor memang mau sembuh ya, bersyukur juga, karena semuanya itu kan sudah ya harus saya jalani gitu. Jadi apapun tetap kita harus bersyukur. Jadi bukan hanya kita sehat bersyukur, jadi buat bunda-bunda, mams yang ada di mana saja, yang mau vaksin atau belum divaksin, kalau buat saya kasih tips ya, sebelum divaksin kita kondisi dulu ya, mungkin
maaf tadi ada yang belanja. Jadi buat bunda-bunda, mams-mams yang mungkin belum divaksin atau sudah mau rencana vaksin, kalau mungkin tips dari saya, mungkin satu hari sebelum vaksin itu ada baiknya kalau kita makan, dan misalkan kalau besoknya mau divaksin, kita tidur teratur, kita tidur misalkan biasa jam 10, kita tidur jam 9, supaya bila mana besok hari kita mau divaksin itu benar-benar kondisi sudah fit gitu. Jadi karena saya vaksin bersama dengan adik saya karena dia memang benar-benar tidurnya tepat waktu, dia kondisi, dia apa, jadi dia nggak mengalami reaksi apa-apa. Saya memang waktu saat pergi vaksin itu saya memang belum makan, saya tidak kondisi apa-apa. Saya pikir ya sudah, saya percaya aja bahwa Tuhan pasti beri kekuatan. Tapi pada akhirnya memang waktu saat saya pergi itu saya belum makan siang, jadi mungkin pas pulang itu ya itulah reaksinya, saya lemas, saya nggak kuat. Pokoknya pada malam hari Jumat itu saya benar-benar sakitnya minta ampun. Jadi buat bunda-bunda sekalian ya, kalau memang sudah mau ada rencana vaksin, ya kita kondisilah sebelum kita pergi vaksin agar supaya benar-benar tubuh kita fit, agar supaya benar-benar kita kuat dan mungkin tidak mengalami gejala yang seperti saya alami, yaitu reaksinya benar-benar sangat apalagi seperti saya ini kan punya sakit bawaan yaitu asam lambung. Waktu saya mau suntik itu saya sempat konsultasi dengan dokter yang ada di sana. Saya bilang, dok, saya ini kan ditanya ada penyakit apa. Saya bilang, dok, saya ada asam lambung tinggi. Dokter cuman bilang bahwa oh nggak apa-apa kalau asam lambung, nggak apa-apa. Sedangkan pun ada penyakit jantung masih juga bisa divaksin. Jadi ya sudah, saya dengan beraninya, dengan pedenya, oke lah kalau memang seperti saat itu. Dan ya memang puji Tuhan saya waktu divaksin saat itu saya tidak mengalami reaksi apa-apa. Dari jam 1 sampai jam 6 nanti saya merasakan reaksi itu setelah jam 8 ke atasnya gitu bunda. Jadi bagi bunda-bunda sekalian yang mau divaksin dan sudah divaksin, ya ada baiknya bunda-bunda itu kondisilah kita tidur jam 9, kita bangun, kita sarapan, dan kita minum vitamin supaya ketika kita akan divaksin tubuh kita fit dan tubuh kita tidak mengalami hal yang seperti saya alami, yaitu sakit. Oke bunda-bunda sekalian, itulah sekilas info cerita dari saya selama 2 hari tepar, benar tidak bisa bangun, puyeng kepalanya, sakit, benar-benar kayak mau pecah. Dan mudah-mudahan apa yang saya alami, bunda-bunda yang akan divaksin tidak mengalami seperti yang saya alami. Demikian cerita sekilas info dari saya bunda-bunda. Bagi bunda-bunda yang baru bergabung dengan channel saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan tekan tombol lonceng agar supaya bunda-bunda bisa mendapatkan video-video terbaru dari saya. Dan juga bagi bunda-bunda yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga bunda-bunda tetap selalu dalam keadaan sehat dan diberikan kemudahan dalam segala usahanya. Terima kasih bunda, sampai jumpa dan bye-bye.